Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Anggota kelompok yang pertama Rani Wahyu Triutami, yang kedua Adam Setiaji, yang ketiga Pratiwi Eka Saputri, yang keempat Syafi'i Hasan Rahmadi, yang kelima Utia Rizky Sakina. Pengertian dan karakteristik produk pesanan. Sistem pengumpulan biaya berdasarkan pesanan tersebut dinamakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Selanjutnya, karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan sesuai spesifikasi yang diinginkan pesanan, sehingga sifat produksinya dapat dikatakan terpisah atau terputus-putus, dan setiap pesanan dapat dibedakan identifikasinya secara jelas. Yang kedua, total biaya untuk setiap pesanan dihitung setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi. Selanjutnya, biaya produksi per unitnya dapat dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dipesan untuk setiap pesanan yang diterima. Yang ketiga, biaya produksi dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pesanan dapat dihitung secara akurat. Yang keempat, produk yang telah selesai diproses langsung dimasukkan ke gudang produk jadi agar dapat segera diserahkan kepada pemesan. Contoh 1. Pembelian bahan. Untuk memenuhi kebutuhan ketiga pesanan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2010, perusahaan membeli bahan baku PVT, PET, DOP, dan sejenisnya secara kredit seharga Rp64.260.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembelian bahan tersebut. Tanggal 21 Desember, nama akun persediaan bahan di debit senilai Rp64.260.000 dan utang usaha di kredit senilai Rp64.260.000. Contoh 2. Pembelian bahan pada tanggal 22 Desember 2010, nilai pemakaian bahan atas ketiga pesanan tersebut sebesar Rp52.491.000 dengan rincian untuk bahan langsung sebesar Rp45.511.000 dan bahan tidak langsung atau penolong sebesar Rp7.430.000. Dari nilai bahan langsung tersebut, bahan langsung yang digunakan untuk P201 sebesar Rp10.100.000, P202 sebesar Rp15.170.000, dan P203 sebesar Rp20.241.000. Sementara nilai bahan tidak langsung yang digunakan untuk P201 sebesar Rp1.650.000, P202 sebesar Rp2.480.000, dan P203 sebesar Rp3 juta. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penggunaan bahan tersebut. Tanggal 22 Desember, dengan nama akun produk dalam proses biaya bahan langsung di debit senilai Rp45.511.000, biaya overhead pabrik aktual di debit sebesar Rp7.430.000 dan persediaan bahan di kredit sebesar Rp52.941.000. Kemudian akuntansi untuk tenaga kerja. 1. Penentuan
besarnya upah dan gaji. Penentuan besarnya upah dan gaji karyawan berasal dari dua dokumen. Sumber seperti daftar hadir karyawan atau time log card dan kartu jam kerja job time ticket, dokumen daftar hadir karyawan menunjukkan data jumlah jam kerja seluruh karyawan perusahaan setiap harinya. Biasanya dalam jangka waktu tertentu atau bulanan. Sementara dokumen kartu jam kerja menunjukkan data terkait jumlah jam tenaga kerja langsung di Departemen Produksi untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung pada masing-masing pesanan. Untuk tujuan pengendalian biaya tenaga kerja, jumlah jam kerja yang ada di daftar hadir karyawan harus sama dengan yang tertera di kartu jam kerja. Yang kedua, distribusi upah dan gaji. Pengikhtisasiran dan pendistribusian biaya upah dan gaji biasanya dilakukan secara periodik, bulanan berdasarkan fungsi perusahaan. Biaya upah dan gaji di Departemen Produksi dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dicatat ke dalam akun produk dalam proses, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan kartu biaya pesanan. Biaya yang terjadi di Departemen Pemasaran dicatat dalam akun beban pemasaran, sementara yang terjadi di administrasi dan umum ke dalam akun beban administrasi dan umum. Kemudian contoh penentuan besarnya upah dan gaji. Pada tanggal 28 Desember 2010, perusahaan menghitung upah dan gaji untuk seluruh karyawan yang biaya tenaga kerja di Departemen Produksi untuk mengerjakan ketiga pesanan tersebut berada pada kisaran tarif Rp6.250 per jam kerja dan biaya tenaga kerja di Departemen Non-Produksi seperti Departemen Pemasaran dan Departemen Administrasi dan Umum selama bulan Januari 2011 sebesar Rp201.585.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat upah dan gaji seluruh karyawan perusahaan baik di Departemen Produksi maupun di Departemen Non-Produksi. Pada tanggal 28 Desember dengan nama akun biaya upah dan gaji didebit senilai Rp201.585.000 dan utang upah dan gaji dikredit senilai Rp191.555.750 dan utang PPh pasal 21 dikredit senilai Rp1.079.250. Yang selanjutnya ada contoh distribusi upah dan gaji. Pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan total biaya upah dan gaji sebesar Rp201.585.000, distribusi ke Departemen Produksi sebesar Rp105.675.000, Departemen Pemasaran sebesar Rp62.780.000,
serta Departemen Administrasi dan Umum sebesar 33.130.000 dari 105.675.000 yang ada di Departemen Produksi dialokasikan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp96.687.500 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp8.987.500. Tarif tenaga kerja per jam kerja sebesar Rp6.250 dengan rincian jumlah jam kerja untuk P201 sebanyak 3.440 jam kerja, P202 sebanyak 5.150 jam kerja, dan P203 sebanyak 6.880 jam. Berikut ada ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat distribusi upah dan gaji. Nama akun dan keterangan ada produk dalam proses BTKL sebesar Rp96.687.500 masuk ke dalam debit. BOP aktual sebesar Rp8.990.000 masuk ke dalam debit. Beban pemasaran sebesar Rp62.780.000 masuk ke dalam debit. Beban administrasi dan umum sebesar Rp33.779.500 masuk ke dalam debit dan biaya upah dan gaji sebesar Rp201.586.000 masuk ke dalam kredit. 3. Ada pembayaran upah dan gaji. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan melakukan pembayaran upah dan gaji karyawan yang umumnya dilakukan secara periodik atau mingguan atau bahkan bulanan, yang mana pembayarannya dilakukan oleh bagian kasir berdasarkan daftar upah dan gaji atau payroll karyawan. Nah, dalam contoh kasus ini ada perusahaan yang membayar upah dan gaji seluruh karyawan sebesar Rp191.506.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembayaran upah dan gaji. Nama akun dan keterangan ada utang upah dan gaji sebesar Rp191.506.000 masuk ke dalam debit dan juga akun kas sebesar Rp191.506.000 masuk ke dalam kredit. Nah, itu kan merupakan pembayaran upah dan gaji karyawan. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Yang pertama ada pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, pembebanan biaya overhead ke dalam pesanan menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka pada awal periode. Dasar alokasi biaya atau dasar pembebanan sebaiknya merupakan aktivitas yang paling terkait dengan biaya yang dialokasikan, yaitu biaya yang paling memicu terjadinya biaya overhead pabrik. Tarif tersebut dihitung dengan membagi antara total estimasi biaya overhead pabrik dengan dasar alokasi biaya atau dasar pembebanan. Nah, hasil perkalian antara tarif dengan jumlah dasar alokasi biaya yang sesungguhnya digunakan oleh suatu pesanan merupakan biaya overhead pabrik untuk pesanan tersebut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan dicatat ke produk dalam proses dan kartu biaya pesanan. Nah, rumus dari tarif BOP dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Dan juga ada rumus BOP dibebankan, yaitu tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Selanjutnya ada contoh pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, pada awal periode akuntansi, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya produksi berdasarkan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 31 Desember 2010, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam pesanan sebesar 75% dikalikan 96.687.500 itu didapatkan hasil sebesar Rp72.515.625, yang mana dari nilai ini dibebankan ke P201 sebesar Rp16.125.000, P202 sebesar Rp24.140.625, dan P203 sebesar Rp32.250.000. Nah, berikut ini ada ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan. Nama akun dan juga keterangan. Yang pertama ada produk dalam
dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp72.515.625 masuk dalam debit, dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp72.515.625. 2. Pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang telah disebutkan sebelumnya. Masih banyak biaya lainnya seperti biaya penyusutan aset tetap pabrik, biaya suku cadang pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya reparasi mesin pabrik, biaya bahan bakar dan pelumas pabrik, biaya listrik dan biaya pabrik, dan biaya overhead pabrik lainnya. Seluruh biaya overhead pabrik tersebut dicatat pada saat terjadinya ke dalam akun BOP aktual dan buku pembantu biaya overhead pabrik. Contoh pencatatan biaya overhead pabrik aktual pada tanggal 31 Desember 2010 memakan biaya overhead pabrik aktual selama proses produksi diakumulasikan selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp57.900.500 dengan rincian pemakaian bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp8.155.500 dan asuransi pabrik yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.280.000, penyusunan aset tetap pabrik sebesar Rp13.225.000, pemakaian suku cadang pabrik sebesar Rp2.640.000 dan sewa yang telah jatuh tempo sebesar Rp19.600.000. Berikut adalah jurnal yang dibuat di Departemen Akuntansi untuk mencatat terjadinya biaya overhead pabrik aktual yang telah dicontohkan di bawah. Yang ketiga, pencatatan selisih biaya BOP. Pada tanggal 31 Desember 2010, akhir proses produksi, dihitung total biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan masing-masing sebesar Rp7.320.500 yang dihasilkan dari Rp7.430.000 ditambah Rp8.990.000 ditambah Rp52.900.500 dan Rp72.515.625. Selisih antara biaya BOP aktual dan BOP yang dibebankan sebesar Rp1.804.875 yang didapat dari pengurangan BOP aktual dikurangi BOP yang dibebankan, yaitu Rp74.320.500 kurangi Rp72.515.625 yang mendapat yaitu sebesar Rp1.804.875 yang dicatat dalam akun selisih biaya overhead pabrik. Selisih BOP tersebut adalah selisih yang kurang dibebankan atau under applied karena BOP aktual lebih besar dari BOP yang dibebankan. Selanjutnya, selisih BOP tersebut ditutup ke akun beban pokok penjualan. Dan ayat jurnal terdapat di bawah ini di slide selanjutnya. Lalu akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Apabila produksi telah selesai dilakukan, produk
jadi ditransfer dari departemen produksi ke gudang produk. Jadi untuk selanjutnya dihitung besarannya biaya produk. Jadi untuk masing-masing pesanan, biaya produksi untuk setiap pesanan dapat diketahui melalui kartu biaya pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk jadi. Contohnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan telah menyelesaikan proses produksinya dan mentransfer produk pesanan ke gudang produk jadi. Nilai pesanan tersebut sebesar 119.223.125 yang masing-masing untuk pesanan P201 sebesar 47.725.000 dan pesanan P202 sebesar 71.498.125 berdasarkan dokumen transfer produk jadi dan departemen produksi ke gudang produk. Jadi berikut ayat jurnal yang dibuat departemen akuntansi. Pada Desember tanggal 31, nama akun dan keterangan yaitu persediaan produk dalam proses dimasukkan dalam kolom akun debit sebesar 95.491.000 dan produk dalam proses kurangi biaya bahan langsung dimasukkan dalam kredit yaitu sebesar 20.241.000 dan produk dalam proses biaya tidak langsung sebesar dimasukkan dalam akun kredit sebesar 43 juta dan produk dalam proses atau BOP dimasukkan dalam akun kredit juga sebesar 32.250.000. Pencatatan produk dalam proses di akhir periode. Untuk yang selanjutnya, apabila pada akhir periode ada pesanan yang belum selesai pengerjaannya atau masih produk dalam proses, maka biaya produk dalam proses yang tertera di kartu biaya pesanan dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan. Produk dalam proses yang nantinya diakumulasikan untuk tujuan pelaporan keuangan, dalam kasus ini produk dalam proses di akhir periode adalah pesanan P203 yang nilainya sebesar 95.491.000. Berikut ada ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses tersebut. Pada tanggal Desember 31, nama akunnya itu ada persediaan produk dalam proses, tempatnya ada di debit, jumlahnya ada 95.491.000. Yang kedua ada produk dalam proses biaya bahan langsung, itu tempatnya ada di kredit, jumlahnya 20.241.000. Yang ketiga ada produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung, jumlahnya 43 juta, tempatnya di kredit. Dan yang terakhir ada produk dalam proses BOP, jumlahnya 32.250.000, tempatnya ada di kredit. Selanjutnya ada akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Penyerahan produk kepada pemesan harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya terkait spesifikasi produk yang dipesan, kapan pesanan yang dimaksud selesai diproses, kapan pesanan tersebut akan diserahkan ke pemesan, bagaimana rincian pembayarannya, terkait pesanan yang dimaksud, dan sebagainya. Berikut ada contohnya, itu pada tanggal 3 Januari 2011, produk yang telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemesan adalah pesanan P201 dengan total biaya sebesar 47.725.000.
dan harga jual sebesar 76.360.000 secara kredit. Nah, sementara pesanan P202 telah selesai diproses tetapi belum diserahkan kepada pemesan. Berikut ada ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk penyerahan produk jadi tersebut. Nama akunnya ada piutang usaha, itu tempatnya ada di debit, jumlahnya ada 76.360.000. Terus yang kedua ada penjualan produk jadi, tempatnya ada di kredit, jumlahnya ada 76.630.000. Itu merupakan jurnal penyerahan pesanan ke pelanggan. Yang kedua ada beban pokok penjualan, tempatnya ada di debit, jumlahnya 47.725.000. Terus persediaan produk jadi di kredit 47.725.000. Itu merupakan pencatatan biaya produk yang diserahkan kepada pelanggan. Nah, di awal periode berikutnya atau bulan Januari 2011, Departemen Akuntansi perlu membuat ayat jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali untuk menandai dilakukannya proses produksi. Selanjutnya, dari produk yang belum selesai diproses atau produk dalam proses, atas pesanan P203, berikut ada ayat jurnal pembalik yang dibuat oleh Departemen Akuntansi. Produk dalam proses biaya bahan langsung, tempatnya ada di debit, jumlahnya 20.241.000. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung masih di debit, jumlahnya 43 juta. Produk dalam proses BOP ada di debit, jumlahnya 32.250.000. Lalu yang terakhir ada persediaan produk dalam proses, jumlahnya 95.491.000, itu ada di kredit. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.